dari Monica, aku perhatiin di internet terkadang karakter villain atau antihero lebih disukain karena moralnya atau karena sifatnya yang manipulatif. Selain desainnya lebih dramatis, apakah mungkin membangun karakter utama yang seperti itu untuk IP? Gak ada masalah sih. Justru kalau di Indonesia kan kayaknya karakter utama harus yang baik ya. Tapi kalau yang kalian perhatikan di anime, karakter utama nggak harus yang baik loh. Jahat juga nggak apa-apa gitu. Villain itu kan berarti anti-hero kan. Nah sebetulnya nggak ada masalah sih. Sekarang kalian mau bikin apa? Karakter utamanya itu sebagai villain nggak ada masalah. Karakter utamanya tetap tokoh yang baiknya, yang apa, yang plusnya dan lain-lain juga nggak ada masalah sih. Oke, terima kasih buat masukannya. Apakah boleh mempunyai beberapa karakter dengan sifat personality yang sama dalam satu cerita atau IP, walaupun karakternya berbeda? Bagaimana cara membedakannya? Menurut Mas Fatah gimana? Kan sebenarnya nggak ada masalah sih cara membedakannya misalnya yang si A warnanya biru, rambutnya keriting, si B warnanya merah, rambutnya lurus. Kan secara fisik sudah beda, walaupun sifatnya mungkin sama. Kayak misalnya tadi, di Tintin tuh ada Thompson dan Thompson, satu pakai P, satu enggak. Itu dua-duanya suka saling apa saling melengkapi gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa juga kan kebetulan itu mereka kembar ya. Kalau yang di sini maksudnya kan sama sifat personalitinya, tapi mungkin ada satu titik yang beda kayak tadi apa personalitinya sama-sama melankolis, tapi melankolisnya si A cuma 50%, melankolisnya si B 70% misalnya. Nggak apa-apa juga sih. Kan tetap sama, cuman nanti dibedakan satu hal supaya penonton juga langsung oh ini beda loh. Karena kalau semuanya sama kan misalnya memang dibikin film yang apa, yang pada endingnya baru ketahuan, oh ternyata si ini begini gitu ya. Nggak apa-apa juga gitu. Terus aku lanjutkan ya. Apakah itu bisa mengacu pada psikopat jika gangguannya lebih parah? Sosiopat itu lebih ke dia masih mempunyai nurani, tapi nurani tidak cukup untuk menahannya melakukan hal buruk. Sedangkan psikopat itu orangnya memang tidak punya nurani. Oh, bedanya itu sosiopat sama psikopat. Tuh sampai ada ini apa? Ada linknya. Halo dok, keren keren. Aku belum sempat buka nanti ya. Seperti Sorry the Boys ya. Apakah karakter IP bisa dijadikan untuk maskot brand juga? Contohnya mungkin kayak tai lalat. Bisa sih, bisa banget. Cuman balik lagi, kalau biasanya bikin maskot belum tentu dia jadi IP. Tapi kalau IP-nya kemudian dijadiin maskot sih sebenarnya nggak ada masalah ya. Kan bisa dijadiin apa? Maksudnya dia mewakili brandnya kan. Bener sih. Menurutku Almira bener juga bisa dijadikan gitu. Kalau mau membuat konsep sebenarnya lebih mudah bikin karakternya dulu atau ceritanya dulu, Kak. Dua-duanya sih ya. Kalau untuk kita yang artis tuh biasanya lebih suka bikin karakternya dulu baru mikir cerita gitu loh. Tapi sebetulnya di balik ini aku lanjutkan lagi ya bahwa kita bikin datanya dulu, ceritanya dan lain-lain baru kita masuk ke desainnya gitu loh. Oke, kita lanjut ya. Setelah apa? Nah, ini yang apa? Yang kalian tahu ya kalau si Minion itu kalau lihat banana langsung banana, tidak peduli setan, pokoknya dia mau ngejar pisang gitu ya. Jadi sebenarnya obsesi yang melebihi batas nalar ini juga apa kecanduan konyol ini bagus buat buat kita penontonnya. Jadi kita langsung kalau dia ada pisang nggak peduli apapun dia tinggalin semua, langsung siap-siap lari dengan slow motion, dia akan mengejar pisang gitu ya. Jadi rela melakukan aksi berbahaya demi mendapatkan sesuatu, suka menari-nari girang jika obsesinya sudah terpenuhi, terus memudahkan penonton untuk mengidentifikasi watak konyolnya. Jadi sebenarnya justru obsesi yang melebihi batas nalar ini menjadi daya pikat. Jadi kita bisa bikin meme ya, memeable material yang sangat mudah untuk viral di internet. Next lagi, aku terusin dulu ya. Ini yang keenam, ada yang pernah nonton ini film apa? Film Ratatouille, di mana Remy Tikus ini kan apa? Jago banget masak. Nah, sebetulnya kalau kalian punya cerita dan karakternya punya karakter yang dikagumi, atau dia ngefans sama seseorang, atau dia apa punya panutan gitu ya, itu akan mudah sekali memper apa ya menyelesaikan berbagai masalah karena kita langsung
Kenapa dia bisa masak? Kenapa dia tahu penciuman? Nah, ya iya dia kan ngefans Chef Gusto dari zaman kapan dan dia tahu persis bau masakan tuh kayak apa, bumbunya kayak apa sehingga pada saat dia diharuskan membantu apa memasak, dia bisa langsung tahu persis bahwa ini tuh kurang apa. Nah, logikanya adalah kenapa dia begitu? Karena dia punya panutan. Contohnya kayak apa si Kung Fu Panda kan dia punya panutan Sefu yang apa bisa bertapa dan lain-lain. Intinya selama karakter tersebut punya panutan, dia akan memecahkan beberapa masalah dengan sesuai dengan panutannya atau sesuai ajaran dari panutannya gitu loh. Jadi itu sebenarnya mempermudah cerita gitu ya. Karena kita langsung ngebawa logis banget karena oh dia kan memang ngefans sama si ini, makanya kelakuannya gini-gini dan dia ngikutin persis apa yang dilakukan oleh orang atau tokoh yang dikagumi gitu. Next lagi. Nah, ini tadi. Kalau tadi kalian kan nanya bedanya apa sih ya kalau ini kalau aku ngomongin kita mau bikin IP dulu ya. Kita ada sifatnya dokumen, ada yang sifatnya visual. Dokumen itu semua yang sifatnya analisa dan tertulis misalnya mau apa mau target marketnya siapa sih, pesannya apa sih, lalu kira-kira genrenya apa, apakah horor, apakah drama, apakah komedi dan seterusnya. Lalu kira-kira ceritanya tentang apa dan seterusnya. Pokoknya karakter list yang berupa catatan gitu ya. Sedangkan yang visual itu lebih ke art. Jadi misalnya desainnya kayak apa. Ini masuk ke fisik ya guys. Yang nanti akan saya jelaskan itu desain karakternya kayak apa, pose-pose karakternya kayak apa, dan apa ekspresi. Maksudnya facial expression atau ekspresi wajahnya kayak apa. Biasanya kita bisa nyebut emoji atau emoticon juga gitu loh. Lalu ada propertinya, ada environment design, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi yang kiri lebih ngomongin tentang dokumen yang tertulis, yang kanan lebih kepada art atau visualnya gitu ya. Next lagi. Kayak ini lebih lebih detail lagi. Basic karakteristik itu ada nama, ada umur, ada apa? Ada usia, ada siapa kakaknya, siapa orang tuanya dan seterusnya sampai dengan yang terakhir tuh. Apa? Gimana kalau dia memikirkan sesuatu atau dia punya kepercayaan tertentu gitu loh. Next lagi. Nah, ini contoh contoh paling gampang kalau kalian mau bikin karakter, punyalah namanya karakter card. Jadi contohnya Mas B ya. Jadi Mas B ini sanguinis, tapi kekurangannya pelupa, terus fobianya dia takut banget kalau presentasinya terlambat gitu loh. Tapi dia punya kelebihan kreatif, banyak ide, obsesinya menggambar dan harusnya ngopi. Cuman kan kebetulan Mas B ini tidak minum kopi, jadi dia ngeteh, menggambar dan bikin teh. Lalu goalnya mengajak semua berani berkarya. Lanjut lagi next. Contoh lagi yang berikutnya, Prisa. Prisa ini lebih golongan darah A, tapi pragmatis, jadi dia lebih senang damai. Kekurangannya dia kurang percaya diri walaupun dia penyanyi, dan fobianya kalau panggungnya ramai banget dia ada hal yang membuat dia takut. Tapi kelebihannya sangat teliti dan sabar, obsesinya mengkoleksi berbagai macam jenis pita dan buku, lalu goalnya menyelesaikan teka-teki kuno. Next lagi, yang terakhir, yang Hikaru tadi ya, karena Hikaru itu apa golongan darah O, kemudian koleris, tegas, jadi dia lebih sedikit kepala batu atau keras kepala dan egois. Cuman dia juga punya fobia, dia nggak mau kalah dari pesaingnya. Nah kelebihannya dia berjiwa pemimpin, obsesinya harus menang kalau ikut kompetisi dan seterusnya dan seterusnya. Next lagi. Nah ini contoh karakter card Mas B ini kebetulan ada di bukuku yang terakhir. Misalnya Mas B namanya, kemudian tingginya, lahirnya, golongan darah, asalnya dari mana, sifatnya, kemudian hobi, lalu misalnya apa kebiasaan, suka ngupil, suka ngentutan, suka apa cipirit, terus takut banget sama kecoa dan seterusnya. Nah terakhir dia dia seneng banget makan tahu peletok dan soto tauco, kemudian dia ngefans berat sama JKT48 sama Agnes Mo. Next lagi. Ini yang akan kita isi pada saat besok ya guys. Yang kalau kalian mau lanjut lagi nanti tanggal 1 ada offline. Nah, ini Mas B Universe, jadi ada Mas B, ada teman-temannya, ada Eyang, ada ini kan kalau kelihatan kursorku ya.
Ini versi apa monyet yang masih imut-imut dan ini versi monyet yang sudah jadi superhero. Yang tadi aku bilang dia bisa menelan matahari. Next lagi, iya tahu Pletok, tahu tahu Cok. Karena memang dari Tegal ya guys. Ini contoh karakter yang aku bikin versi chibi. Ini yang akan dijelaskan pada saat kita akan workshop nanti. Next lagi, next lagi, next lagi. Nah, nanti kalian akan memenuhi dengan emoji atau emoticon atau facial expression. Jadi bikin sketsa, kemudian ditambahkan kira-kira kalau dia marah kayak apa sih, kalau dia nyebel, sebel, atau dia kaget, atau dia tersenyum, atau dia nangis gitu ya. Next. Nah, tadi kita bisa bikin cerita pendek atau misalnya kayak komik 4 panel atau juga misalnya film pendek yang cuma 1 menit ataupun kalian bikin misalnya bikin webtoon gitu loh. Pokoknya gimana caranya ceritanya bisa tersampaikan ke para penonton atau fans kalian. Next lagi. Nah, nantinya juga kita mesti mikirin bikin merchandise ya. Itu yang kiri aku coba bikin di 3D-in kemudian dibikin figurinya dicetak lalu cetaknya diperbanyak, kemudian aku cat di tengah atas. Kalau sebelah kanan itu ngeprint aja di apa di hoodie atau kaos, di bawahnya ada buat cetak di mug, kemudian ada yang gantungan kunci gitu ya. Next, merchandise ini pelengkap aja sih guys. Nah ini coba bikin bonekanya Mas B, Prisa sama Hikaru. Ya namanya kadang-kadang apa ya guys? Mungkin di kertas bagus, tapi pada saat kita bikin ke ke bonekanya atau figurin atau lain nggak sebagus atau selucu yang kita kita kerjakan di kertas gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih, ini namanya pengalaman. Next lagi. Nah, jadi intinya gini ya guys, kalian bikin desainnya, ditambahkan ceritanya, mau bentuknya komik, mau bentuknya webtoon, mau bentuknya apapun, nggak ada masalah. Kemudian disebarkan di sosial media sehingga banyak orang yang lihat, sehingga akhirnya kalian bisa punya komunitas yang ngefans sama karakter kalian. Yang terakhir kalau mau kalian apa punya cuan itu bisa dibikin merchandise-nya gitu ya. Jadi sebetulnya kuncinya adalah konsistensi penerbitan konten secara disiplin. Maksudnya kalau kalian selalu bikin tiap minggu ya usahakan tiap minggu nongol ceritanya, nongol tentang apa karakternya lagi ngapain atau misalnya ada hari besar karakternya dibikin mengucapkan apa ucapan untuk hari-hari tertentu juga nggak ada masalah. Yang meningkatkan keterlibatan emosional fans sehingga mencapai tahap lisensi IP resmi. Nah, kayak tadi ya, aku bilang bisa didaftarkan sebagai apa? Kita punya copyright atau punya haki. Next lagi, ini contoh komik 4 panel. Aku cepetin aja ya. Next. Nah, ini sebetulnya ada animasinya tapi karena waktunya udah mepet juga, nanti aja next lagi. Ini animasi 3 menit tapi next lagi. Nah, intinya gini ya guys. Pokoknya kalian bisa bikin IP atau bikin karakter dijadikan IP maupun maskot. Semua orang bisa. Yang penting bikin karakternya ditambahin ada jiwanya, ada personality, ceritanya kuat, dan dibangun secara konsisten sehingga mampu menembus batas waktu menjadi sebuah legenda. Terus berkarya, kolaborasi dengan rekan-rekan. Jadi jangan sendirian ya guys. Apa tanya teman-teman dan seterusnya. Dan next lagi. Nah ini untuk kalau kalian pengen ikutan acara offline tanggal 1 Agustus hari Sabtu jam 10 kita akan adakan di IDS. Isinya ini, kita akan bikin gambar tampak depan, tampak samping, tampak 3/4. Kemudian kita bikin facial expression ada 4 macam dan penjelasan detail karakter ini yang bisa kalian isi sebelum kalian datang. Jadi misalnya kepikir apa, kira-kira sifatnya gimana, kira-kira apa pekerjaannya, keahliannya, kelemahannya dan seterusnya gitu ya. Oke, sampai sini aku baca sedikit kali ya. Atau Mbak Hana gimana? Atau Mbak Hana yang mau bacain karena ini banyak banget. Oh, oke. Nggak apa-apa, aku ada yang bacain, Mas. Oke, untuk pertanyaan dari Riyad Abkari, izin tanya Kak, aku dan partnerku sedang mengembangkan IP karakter yang fokus di ilustrasi, short komik, dan short animasi.
Sebagai kreator pemula yang modalnya masih terbatas, kapan momentum yang paling tepat bagi kami untuk mendaftarkan haki atau merek? Lalu yang kedua, apakah harus menunggu IP? Apakah harus menunggu IP-nya besar dulu atau dari awal rilis sudah wajib demi menghindari pencurian aset? Dan yang ketiga, bagaimana strategi marketing untuk membangun loyalty audiens agar mereka peduli dan melihat produk dari IP original yang kita kembangkan itu. Oke, bentar. Yang apa? Yang presentasi dimajukan sampai yang halaman terakhir coba. Nah, oke guys, buat kalian nanti yang misalnya pengen apa? Pengen lanjut ngobrol-ngobrol lagi dan lain-lain, kalian bisa lihat YouTube saya. Semuanya pakai @bambigunawan. Jadi kalau apa? Kalau youtube.com @bambigunawan. Kalau yang punya B-Station bisa juga Bambi Gunawan. Cuman yang B-Station ini lebih khusus isinya tentang tutorial membuat animasi saja. Kalau yang YouTube isinya kegiatan saya dan tutorial. Kemudian IG ada Bambi Gunawan tentang saya dan Mas B itu tentang karakternya. Lalu ada TikTok, ada Facebook udah pada nggak pakai ya. Oke, kita apa? Aku coba jawab sedikit-sedikit ya. Ini yang dari Mas Riyad. Oke, pertanyaannya terima kasih banget. Ini kayak ujian ya Mas. Intinya gini, sebaiknya sih begitu orang mau udah mulai kenal, ya kalau punya dana lebih itu bisa didaftarkan. Malah kalau nggak salah daftarnya gratis sih sekarang. Tinggal masuk ke tadi ya ke websitenya Kemenkumham. Nanti di situ ada khusus untuk apa? Untuk mendaftarkan apa karakter kita dan biasanya cuman cuman apa? Cuman diminta kelengkapannya, ada gambar tampaknya, kemudian ada warnanya dan lain-lain, posenya. Lalu kita tinggal nunggu apakah namanya sudah ada yang pakai atau belum. Kalau belum ya biasanya langsung dapat izin dan sekarang sih cepet ya sehari bisa jadi kalau dulu aku waktu ngajuin yang tadi 6 bulan deh baru dapat 5 bulan 6 bulan baru dapat. Nah kalau sekarang sebenarnya lebih cepat. Cuman mungkin haki sama merek sedikit beda ya mas. Kalau merek itu misalnya kayak kayak mereknya satu tapi dia membawai beberapa. Sementara kalau haki lebih ke karakternya saja atau ceritanya saja atau filmnya saja gitu. Kayak Jumbo itu kan satu film ya, tapi di dalamnya ada beberapa karakter gitu. Jadi yang didaftarkan filmnya. Kalau yang aku kebetulan yang didaftarkan Mas B-nya, padahal Mas B punya teman-teman kan. Nah teman-temannya belum didaftarin, tapi minimal orang tahu Mas B-nya dulu. Dan Mas B itu bentuknya aku rubah-rubah berkali-kali, tapi tetap Mas B yang pakai belangkon, warnanya hijau, pakai kacamata gitu ya. Lalu apalagi tadi? Sebetulnya iya, kalau misalnya pengen menunggu IP-nya agak besar juga nggak apa-apa. Cuman maksudnya nggak usah apa ya, nggak usah takut juga karena kan suatu saat kayak ini bisa aja berkembang dan berubah gitu ya. Nah, artinya kalau memang mau didaftarkan sih menurutku daftarin aja nggak apa-apa. Sekaligus mengecek udah ada yang daftarin nama tersebut belum. Kalau sudah ada berarti kita mesti ganti nama gitu ya. Karena udah ada yang punya atau bedain apanya supaya orang tahu bahwa oh ini beda loh gitu ya. Nah, kalau pertanyaan apa? Menghindari pencurian aset. Ya itu orang sekarang apa ya tiba-tiba karakterku di print gede buat jual makanan gitu loh. Sampai temen nanya, loh Mas kerja sama-sama ini? Enggak, aku juga nggak kenal malah. Jadi ya apa ya, kita bisa saja merelakan atau benar-benar mau apa mengesu atau mau menuntut gitu ya. Cuman balik lagi, kalau kita berurusan dengan hukum, apakah nanti duit yang dikeluarkan sebanding sama yang diterima gitu ya. Kadang-kadang kan orang Haji Mumpung cuma cari di Google, nongol, langsung di print, dicetak gitu loh. Sementara kan kita sekarang mau nggak mau muncul di sosial media berarti kan ada di Google kan, bisa dicari gitu. Tapi nggak apa-apa sih sebetulnya makin banyak orang yang suka berarti sebetulnya kecenderungan bahwa IP atau karakter yang kita bikin lebih bisa diterima masyarakat banyak gitu ya. Lalu bagaimana strategi marketing untuk membangun loyalty audience agar mereka peduli dan melihat produk IP original yang kita kembangkan. Nah, kalau loyalty lebih gini, kayak tadi aku bilang,
Sebenarnya kita butuh fans, tapi lebih bagus lagi kalau kita punya anti fans. Anti fans itu apa ya? Haters gitu ya. Sebetulnya bukan berarti ngajarin jelek, cuman kalau fans itu kan dia suka apapun yang kita kerjakan. Jadi kita bikin apa dia langsung oh bagus keren gitu. Tapi kalau anti fans atau haters itu tuh hal kecilnya semua di apa di ucak-ucak. Misalnya gini, oh Mas ini bikin ini karena apa idenya dari film ini kan atau dari anime ini kan atau dari nah kalau anti fans itu biasanya dia akan mengejar terus apa kekurangan kita. Jadi sebetulnya menurutku anti fans itu tahu persis apa yang kita kerjakan gitu loh. Nah, kalau kalau bisa dideketi, bisa di apa, bisa dirangkul, itu malah akan apa ya, menjadikan karakter IP yang kita buat itu lebih kuat, justru karena punya anti fans gitu ya. Tapi ya itu pendapatku pribadi aja sih, mungkin bisa benar bisa enggak. Jadi tadi kalau pengen pengen yang loyal itu sebetulnya yang terlibat langsung atau ikut emosinya masuk kayak tadi loh. Misalnya kenapa kita suka Spider-Man karena Spider-Man itu kan apa superhero yang ditinggalin kekasih, orang tuanya meninggal dan seterusnya. Jadi sebetulnya kita jadi empati karena mirip sama keadaan kita gitu loh. Nah, kalau seberapa seberapa loyal itu tergantung fansnya itu bakalan apa masuk sampai hati enggak. Jadi misalnya dia akan bela-belain untuk apa? Ikut memarketingkan IP yang kita buat atau dia selalu apa repost lagi atau dia selalu komentar apa segala macam itu udah mulai kelihatan oh ini kayaknya lumayan loyal gitu loh. Nah jadi untuk membangunnya biasanya perlu komunikasi, perlu dideketin, perlu apa ya? Kan kalau sosial media orang nanya terus kita diemin, ya ngapain bikin sosial media kalau yang ditanya kemudian nggak dijawab. Jadi kalau memang sudah benar-benar punya IP itu kan kayak punya bayi yang bakal jadi apa superstar gitu ya. Jadi memang harus kita ladenin satu persatu, harus dijawabin, harus misalnya udah ditulis semua kan tinggal baca. Karena orangnya nanya ya dijawabin baru di bawahnya dikasih apa dikasih keterangan apa ada loh di dalam captionnya silahkan dibaca lagi misalnya. Tapi jangan kita marah langsung apa baca dong captionnya gitu. Nanti kan orang jadi tadinya mau loyal malah ini nyebelin banget sih gitu loh. Ya karena untuk loyal itu kita harus ke personalnya masing-masing secara pribadi dan individual gitu. Kita nggak bisa cuman, nih ada yang baru, nih ada yang ini, suka kan, bagus kan. Nah, kita gimana caranya sampai misalnya bisa ngobrol bahwa mereka perlu apa sih, kayak misalnya kita bikin merchandise kaos, aku nggak butuh kaos kok, aku pengennya jaket gitu loh misalnya. Nah, artinya untuk membangun yang sesuatu yang apa yang loyalty tadi lebih ke kita butuh riset dan survei yang lebih dalam gitu ya satu dua orang nggak ada masalah karena nanti apa sedikit demi sedikit menjadi bukit gitu ya. Kira-kira begitu jawabannya. Baru dengar nih apa perlu anti fans. Oke oke. Mbak Hana ada lagi kah? Oke, buat teman-teman, ada satu lagi nih pertanyaan, kalau misalkan ada yang mau bertanya, boleh langsung di chat di kolom komentar aja nih. Ditunggu sampai Aku aku nembus. aku bacanya ini kebetulan apa? Jetopat Oh, Jetopat TCM ya. Izin bertanya Kak, karakter-karakter di anime dan game kan memang sudah memiliki IP sendiri. Namun kalau saya lihat masih banyak brand produk memakai karakter-karakter tersebut sebagai desain mereka tanpa lisensi. Pertanyaan seperti apa sih sebenarnya regulasi dari IP karakter anime dan game karena beberapa brand produk yang saya tahu juga masih aman sampai sekarang padahal mereka tidak menyertakan lisensi resmi. Sebenarnya ada beberapa hal ya. Ada yang amat sangat apa strict. Sementara di Indonesia kan apa-apa lebih banyak yang piracy gitu ya. Bukan bukan apa lisensi resmi gitu loh. Tapi sebetulnya balik lagi. Kalau kita cuman kayak apa kalau kita lihat pameran kan banyak banget yang bikin fan art gitu ya. Fan art nggak ada masalah selama itu bukan komersil. Jadi cuman bikin sendiri terus dibeli sama temennya terus dicetak sedikit ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah jadi komersil yang punya lisensi, apalagi misalnya diiklankan, iklannya masuk ke TV dan lain-lain, itu udah namanya kita harus harus izin.
Tapi kalau cuman fan art itu sebenarnya masih nggak apa-apa gitu loh. Sementara beberapa hal yang misalnya misalnya apa Jeto tahu bahwa itu kok pakai karakter anime atau pakai game. Sebetulnya ada beberapa hal yang kayak waktu itu aku kerja sama Deli, salah satu merek stationery gitu ya. Tiba-tiba dia pasang Naruto atau apa gitu loh. Nah, ternyata memang dia beli lisensi Naruto untuk produk-produknya dia gitu loh. Jadi kadang kita yang nggak ngeh bahwa oh ternyata dia kerjasama kok, dia kerjasama resmi dan dia memang punya hak untuk apa menampilkan karakter itu di produknya dia gitu loh. Jadi bukan berarti karena kok dia pakai ini tenang-tenang aja lah. Masnya tahu nggak bahwa itu tuh sebetulnya bayar loh, sebetulnya dia bayar lisensi dan lain-lain gitu ya. Tapi intinya sih kita nggak bisa langsung ngejudge seberapa ini. Nah, kalau ditanya apa seperti apa sebenarnya, sebetulnya kalau yang namanya mau lisensi ya lisensi resmi itu pakai ada surat kontrak dan lain-lain. Sekalipun cuman misalnya apa Giordano kaos itu nongol karakter apa Disney. Ya itu sebenarnya mereka udah bikin apa? Udah bikin kontrak bahwa dia akan bikin kaos yang apa bergambar ini sebanyak misalnya 1.000 piece selama setahun. Jadi kalau tahun berikutnya ternyata laku, mereka akan bikin kontrak yang baru lagi gitu ya. eh oke, ini dari Mas Faisal. Mohon maaf Mas Udah Bambi. habis waktunya, Mbak. Iya, karena kita udah jam, kebetulan udah mau jam 5, jadi Oke. sudah habis. Nah, iklan. Nah, ini nih teman-teman, aku juga mau ngasih tahu nih kalau tanggal 1 Agustus nanti hari Sabtu akan ada workshop offline nih bareng, bareng sama Mas Bambi. Kita akan buat karakter original jadi awal IP kamu nih. Jadi kalau misalkan kalian, teman-teman yang ada di Zoom ini, kalau mau bertanya langsung, secara langsung bersama Mas Bambi, bisa langsung datang aja nih ke kampus IDS di Kemang di Jalan Melati nomor 9 Kemang Timur, Mampang Perapatan, Jakarta ya teman-teman. Minggu depan ya. Iya betul nih minggu depan. Oke.